Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlani, nomor 7114. Di sini saya akan menyelesaikan tugas fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Pak Yuswardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah, genangan, dan kekeringan. Tanah dikenal sebagai media tumbuh. Nah, nah, tanah ini dikenal sebagai media tempat tumbuhnya tanaman. Tanaman menyerap makanan dari dalam tanah untuk progres pertumbuhannya. Tanah yang berfungsi sebagai media tumbuh ideal secara material tersusun atas komponen utama, yaitu bahan padatan 50% yang terdiri atas 45% mineral dan bahan organik 5%. Nah, adapun ruang pori 50% yang terdiri atas 25% air dan 25% udara. Nah, faktor-faktor penting tanah sebagai media tumbuh. Yang pertama itu unsur hara. Nah, mengandung unsur hara yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua itu struktur tanah. Struktur tanah yang ideal memungkinkan tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang optimal. Dan yang ketiga, kemasan tanah. Tanaman tumbuh ideal pada pH tanah antara 5,5 sampai 6,5. Dan yang keempat, air tanah. Tanah memerlukan mineral dan nutrisi penting dalam air tanah yang digunakan untuk fotosintesis. Nah, adapun klasifikasi tanah yang pertama itu berdasarkan tekstur, yaitu tanah berpasir, tanah berdebu atau loam, dan tanah berlempung. Yang kedua itu berdasarkan warna, ada tanah merah, tanah hitam, tanah kuning, dan tanah coklat. Nah, berdasarkan komposisi kimia, tanah itu dibagi menjadi tiga, tanah asam, tanah basa, dan tanah netral. Adapun berdasarkan genesa atau proses pembentukannya, yaitu tanah residual, tanah transportasi, dan berdasarkan kesesuaian ke penggunaannya, yaitu tanah subur, tanah marginal, dan tanah kritis. Nah, sedangkan berdasarkan kehidupan organik, tanah itu dibagi menjadi dua, yaitu tanah mus dan tanah gambut. Berdasarkan teknik rekayasa sipil, yaitu tanah ada tanah kohesif, tanah non kohesif. Nah, ada pun yang terakhir berdasarkan FRO atau WRB, yaitu terbagi jadi leptosol, fluvisol, dan potsol. Nah, ini ada beberapa gambaran tanah, yaitu ada tanah liposol, tanah aluvial, tanah merah, dan tanah regosol. Fungsi air dalam tanaman, yaitu air itu adalah unsur utama penyusun sel, protoplasma tanaman. Yang kedua itu air merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, air berfungsi sebagai pelarut senyawa molekul organik dari tanaman tanah ke dalam tanaman. Dan yang keempat, air berperan dalam menjaga turgiditas sel seperti pembesaran sel, proses pembukaan stomata, penyusunan protoplasma, serta mengatur suhu tanaman. Yang kelima, air berfungsi dalam membantu proses respirasi dalam tumbuhan. Dan yang terakhir itu sebagai media pengangkut yang akan memindahkan hasil proses fotosintesis. Air sebagai limiting factor, yaitu pembatas pertumbuhan. Air memainkan peran yang sangat penting dalam fisiologi tumbuhan, tidak hanya sebagai komponen struktural, tetapi juga sebagai agen yang mengatur berbagai proses fisiologis dan biokimia. Namun, baik kekurangan maupun kelebihan, air dapat menjadi faktor pembatas atau limiting faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kekurangan air sebagai pembatas pertumbuhan. Ketika air tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, tumbuhan mengalami stres air
yang dapat mengganggu banyak fungsi fisiologis penting, di antaranya penutupan stomata, penurunan turgor sel, stres oksidatif, dan gangguan metabolisme. Kelebihan air sebagai pembatas pertumbuhan. Di sisi lain, kelebihan air juga dapat menjadi pembatas pertumbuhan yang serius loh, yaitu seperti genangan dan hipoksia, kondisi anaerobik, dan akar busuk. Adaptasi tumbuhan terhadap keterbatasan air. Tumbuhan telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk mengatasi keterbatasan air, seperti xerofit dan efisiensi penggunaan air. Interaksi air dengan faktor lingkungan lain, yaitu seperti suhu, nutrisi, dan cahaya. Kapasitas lapangan. Nah, diartikan persentase kelembapan yang ditahan oleh tanah sesudah terjadinya drainase dan kecepatan gerakan air ke bawah menjadi sangat lambat. Keadaan ini terjadi 2 sampai 3 hari sesudah hujan jatuh, yaitu bila tanah cukup mudah ditembus oleh air. Tekstur dan struktur tanahnya uniform dan pori-pori tanah belum semua terisi oleh air dan temperatur yang cukup tinggi. Air pada kapasitas lapang menguntungkan. Nah, ini juga yang menguntungkan. Yang pertama itu adanya imbangan antara pori makro dengan mikro. Yang kedua sebagian besar nutrisi dalam bentuk terlarut. Nah, yang ketiga permukaan akar memiliki luasan terbesar untuk menjalankan proses difusi ion dan aliran massa ion. Titik layu permanen. Ini adalah kondisi di mana tanaman mengalami kekeringan yang begitu parah sehingga sel-sel tumbuhan tidak lagi dapat menyerap air dari tanah. Bahkan jika air tersedia, pada titik ini tanaman tidak dapat pulih dan akan tetap layu meskipun kondisi tanah atau kelembapan lingkungan kembali normal. Akibatnya, sel-sel tanaman turbo, kehilangan turbo secara permanen yang pada akhirnya menyebabkan kematian tanaman. Proses terjadinya titik layu permanen, yaitu satu kehilangan air, tanaman kehilangan air melalui proses transpirasi, terutama melalui stomata pada daun, kelembapan tanah rendah, yaitu ketika kelembapan tanah menurun di bawah tingkat tertentu, akan tanaman akar tanaman tidak lagi mampu menyerap air dengan cukup efisien. Yang ketiga, penurunan tekanan turgor. Nah, tekanan turgor adalah tekanan yang dihasilkan oleh air di dalam vakuola yang memberikan kekakuan pada sel tumbuhan. Proses terjadinya titik layu permanen. Yang keempat yaitu kegagalan pemulihan. Nah, jika tanah menjadi sangat kering dan tetap kering untuk jangka waktu yang lama, tanaman tidak mampu mengembalikan tekanan turgor karena tidak ada cukup air yang tersedia di tanah untuk diserap. Dan kelima, kematian tanaman. Jika tanaman mencapai titik layu permanen, jaringan tanaman mulai mati karena kekurangan air yang berkepanjangan, mengakibatkan tanaman tidak bisa pulih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang genangan. Genangan adalah kondisi di mana air mengumpul atau menutupi permukaan tanah dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak cukup dalam disebut banjir. Genangan biasanya terjadi ketika sistem drainase atau saluran air tidak mampu menampung atau mengalirkan air hujan dengan cepat, sehingga air menggenang di permukaan. Penyebab terjadinya genangan ini yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi, drainase yang tidak efektif, perubahan tata guna lahan, topografi dan kemiringan tanah, kerusakan dan ketidakcukupan infrastruktur. Nah, ada ciri-ciri genangan. Yang pertama, tinggi air yang rendah, durasi yang singkat, terjadi di area datar atau rendah, dan tidak menyebar luas. Penanganan genangan. Nah, yang pertama itu peningkatan sistem drainase. Yang kedua, membangun infrastruktur penanganan air yang memadai. Yang ketiga, reboisasi dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Yang keempat, mengatur tata guna lahan yang tepat. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat drainase dan saluran air.
Pengaruh kekeringan pada tanaman. Pertama itu kehilangan air dan stres hidratasi. Kekeringan menyebabkan kehilangan air yang signifikan pada tanaman yang berdampak pada kadar asam absisa atau ABA dalam sel. Nah, ABA ini adalah hormon yang berfungsi dalam respon tanaman terhadap stres air. Penelitian menunjukkan bahwa saat tanaman kekurangan air, kadar ABA meningkat yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dengan menutup stomata. Pengaruh kekeringan pada tanaman. Yang kedua itu adaptasi fisiologi. Tanaman memiliki mekanisme adaptasi untuk menghadapi cekaman kekeringan. Misalnya, mereka dapat memperpanjang akar untuk menjangkau sumber air yang lebih dalam. Selain itu, tanaman dapat mengakumulasi senyawa perlindungan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat kekeringan. Yang ketiga itu efisiensi penggunaan air. Tanaman yang mengalami cekaman kekeringan menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan air. Nah, penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang mengatur irigasi yang baik dapat mempertahankan hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan irigasi yang memadai. Strategi pengelolaan air. Untuk mengurangi dampak kekeringan, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama itu irigasi efisien, menggunakan sistem irigasi yang tepat seperti irigasi tetes yang dapat mengoptimalkan penggunaan air. Dan kedua, pengelolaan tanah, memastikan tanah memiliki struktur yang baik untuk menyimpan air, serta menggunakan mulsa untuk mengurangi penguapan. Tiga, pendidikan petani, memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan teknik irigasi yang efisien untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Secara keseluruhan, hubungan antara tumbuhan dan air sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis tanaman, kondisi tanah, dan manajemen air. Dalam menghadapi tantangan kekeringan, pemahaman yang baik tentang kebutuhan air, tanaman, dan strategi pengelolaan yang efektif sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian. Curah hujan adalah salah satu sumber utama air bagi tumbuhan. Curah hujan cukup bisa mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini dikarenakan air hujan adalah cara alami dan efektif untuk mengairi tanah. Namun, pola pola curah hujan yang tidak teratur atau berlebihan dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan, seperti genangan air yang dapat merusak akar tumbuhan dan mengurangi oksigen dalam tanah. Cara mengatasi genangan air akibat curah hujan nih. Yang pertama, menggunakan drainase yang efisien. Membantu mengalirkan air dari tempat yang lebih rendah. Nah, menggunakan jaringan drainase yang dibuat dari bahan tanah air, yaitu beton, pipa PVC, atau pipa HDPE. Menggunakan sistem penampungan air berupa waduk, danau, dan bak penampungan air. Nah, yang terakhir menggunakan teknologi geotektil. Nah, geotektil ini dapat dipasang di bawah permukaan tanah. Nah, ini adalah alat untuk mengukur curah hujan jenis Hellman dan juga alat untuk hujan digital atau automatic rainbow. Baiklah, terima kasih. Hmm, Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.